Emang ya, laptop tipis dan ringan sekarang itu makin bagus aja. Halo, apa kabar semuanya? Kembali dengan Putu Reza dan langsung aja. Di depan saya sekarang ini adalah satu laptop dari Lenovo yang baru, yaitu Lenovo Yoga Slim 7. Saya udah ngulik laptop ini kurang lebih 10 hari terakhir ya untuk coba-coba dan ternyata sukses bikin kecantol karena enak dan nyaman banget dipakainya. Seperti biasa, pertanyaan yang pertama dan utama pastinya muncul di pikiran netizen adalah berapa harganya? Kalau dibilang murah, ini tentunya enggak ya. Tapi kalau dilihat dari segi fitur dan experience pakainya, kalau menurut saya angka yang dipasang oleh Lenovo tersebut masuk akal banget. Poin pertama yang saya suka banget dari laptop ini adalah desain dan ukurannya. Lenovo dari seri Yoga emang selalu hadir dengan tampilan yang minimalis, enggak macam-macam, dan itu bisa langsung kelihatan di sini. Pada lid atau covernya cuma ada tulisan Yoga di bagian pojok dan sisanya tetap polos sehingga kelihatan elegan. Tambah lagi, ini hadir dengan warna yang cakep banget. Ini tuh sekilas kayak warna marun yang elegan dan bener-bener ngasih kesan yang mewah. Laptopnya sendiri punya ukuran yang ringkas, tipis juga, dan pastinya ringan. Mau masuk ke tas, gampang. Dibawa pun juga tetap nyaman. Kalau digabungin antara laptop sama chargernya, total tuh nggak sampai 2 kilo. Chargernya juga kecil loh, dan pakai interface USB-C, sehingga bisa dipakai untuk ngecas handphone, tablet, maupun elektronik lainnya selama dengan interface yang sama. Dengan perangkat yang tipis begini, Lenovo bisa dibilang nggak pelit loh soal urusan portnya. Di sisi kanan ada 2 port USB-A, ada micro SD reader, dan juga tombol power. Sedangkan di sisi kiri ini ada audio combo jack, ada full size HDMI, dan yang paling saya suka adalah hadirnya USB-C Thunderbolt. Buat yang nggak tahu apa itu Thunderbolt, ini adalah koneksi kelas atas yang bisa mentransfer data dalam jumlah yang besar dan cepat. Kalau biasanya mungkin kita dengar ada USB 3.1 Gen 1, Gen 2, nah ini ada di atasnya lagi. Keunggulannya selain bisa dipakai untuk transfer data yang lebih cepat antar perangkat yang kompatibel, tapi juga bisa untuk dipakai ketika nyambungin laptop ke monitor yang emang mendukung. Seperti di sini, saya ada monitor desktop, tinggal pakai satu kabel Thunderbolt aja, colok, dan langsung nyambung. Nggak cuma itu loh, tapi ini juga bisa sekalian ngecas baterai dari laptopnya. Semua hanya dengan satu kabel doang. Lanjut, kita masuk ke bagian sekitar keyboard. Layoutnya sebenarnya cukup familiar dengan laptop Lenovo yang pernah saya coba beberapa waktu yang lalu, dan kalau untuk urusan experience ngetik, ini tuh enak. Tombol empuk tapi nggak memble. Rasa klik di tiap pencetannya juga berasa mantep, jarak tombolnya pun pas. Touchpad ada di sisi bawahnya dengan posisi yang center to spacebar, jadi dia agak miring dikit, dan ini sejajar sama tombol spasi. Responsnya oke dan nyaman untuk dipakai, baik yang standar maupun dengan menggunakan gesture. Habis itu, di sini kita bisa lihat ada speaker juga di sisi kiri dan kanan keyboard, punya output yang kencang dan ada dukungan Dolby Atmos. Kalau dipakai sama konten yang tepat, lengkap deh, kita bisa menikmati multimedia dengan dukungan audio Dolby Atmos dan juga Dolby Vision untuk gambarnya. Oh ya, layarnya di sini punya ukuran 14 inci resolusi Full HD. Secara specs ini udah oke untuk pemakaian multimedia maupun yang lebih serius. Satu lagi, hal yang saya suka dari laptop ini adalah karena layarnya dilengkapi dengan finishing yang matte. Jadi bukan glossy yang reflektif gitu. Dan ini dari pengalaman saya berguna banget untuk pemakaian di tempat yang mungkin banyak lampu, kayak di cafe atau mungkin kita lagi di coworking space atau saat penggunaan outdoor. Seperti contoh, di sini saya kan di studio, depan saya sebenarnya ada lampu nih. Kalau misal saya atur ini, saya miring-miringin gitu ya karena lampu, dia tuh nggak reflektif yang kayak cermin, kayak kaca gitu, nggak. Tapi dia lebih kayak jadi cahaya halus yang bener-bener bikin nyaman saat pemakaian. Kalau misalnya kamu mungkin udah pernah pakai laptop yang layarnya glossy, terus pakai yang matte kayak gini, saya cukup yakin 80-90% orang bakal lebih milih layar yang kayak gini. Satu lagi sebelum kita ngebahas soal performanya, laptop Lenovo ini punya sistem biometrik yang cukup menarik dengan nama Zero Touch Login. Bisa langsung lihat di samping webcam, ini ada sebuah kotak yang merupakan sensor infrared yang akan nge-scan muka kita. Jadi kalau fiturnya udah aktif, saat buka laptop kita tinggal scan sebentar dan langsung bisa dipakai. Ini tuh praktis banget. Sekarang baru deh kita masuk ngomongin tentang specs dan performanya. Untuk lineup yang dibawa di sini menarik ya, karena dia sudah dilengkapi dengan Intel Core i5 1135G7, 4 core 8 thread, RAM 8GB, DDR4 serta SSD 512GB. Untuk bagian software, di sini sudah terinstall out of the box dengan Windows terbaru, Windows 11, dan saya suka karena tampilannya kelihatan lebih modern. Sedangkan kalau kita ngomongin tentang kartu grafis, laptop ini menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang udah langsung menegaskan kalau ini bukanlah sebuah laptop yang dititik beratkan untuk main game. Jadi kalau misalnya kalian mau mending nggak bisa main game dan segala macam, ya salah sasaran, bukan ini laptopnya. Buat hasil benchmark, angkanya cukup menjanjikan, baik dengan posisi sedang nyolok charger maupun enggak. Saya tes seperti biasa
biasa dengan Cinebench R15 looping 10 kali dan angkanya cukup stabil. Dengan posisi pakai charger, ini rata-rata ada di kisaran 800-an, sedangkan kalau charger saya cabut, dia bakal ada di kisaran 700-an. Buat pemakaian sehari-hari, saya sebenarnya nggak ada problem saat multitasking dengan banyak aplikasi, browsing dengan puluhan tab. Bahkan ketika laptop ini disambungkan dengan layar eksternal resolusi 4K, masih kuat dan enak banget buat dipakai secara nyaman. Dipakai untuk yang lebih intensif seperti aktivitas ngedit foto RAW di Lightroom juga lancar, dan kalau mau ngedit video juga bisa. Rekomendasi saya tetap sih dengan resolusi 1080p aja supaya nyaman. 4K pun sebenarnya ya bisa-bisa aja, tapi nggak terlalu mulus. Kecepatan rendernya alias ekspor cukup baik, dan seperti biasa di sini saya pakai Premiere Pro dan hasilnya cukup memuaskan. Untuk gamingnya gimana? Ya ini tadi kan emang bukan laptop gaming ya, cuman kalau mungkin kamu kayak saya ya di laptop mainnya game kayak FM doang, ya Lenovo Yoga Slim 7 ini udah cukup kuat. Satu lagi sebelum masuk ke kesimpulan, kita bahas tentang daya tahan baterainya. Untuk laptop Lenovo Yoga Slim 7 ini saya bisa pakai biasanya dalam kondisi 100% charge itu selama kurang lebih 4,5 sampai mentok-mentok 6 jam lah untuk browsing, untuk ngetik sambil nonton, dan juga video call itu bisa dapat segitu. Tapi perlu diingat itu dengan catatan saya menggunakan brightness layar yang terang, biasanya itu di kisaran 80 bahkan 90%, sedangkan kalau pemakaiannya mungkin diturunkan dan disesuaikan kayak 70 bahkan 50%, harusnya sih bisa lebih awet lagi. So, overall dengan harga yang ditawarkan oleh Lenovo untuk Lenovo Yoga Slim 7 ini, dengan segala apa yang ditawarkan baik dari segi specs, dari segi desain dan fitur, menurut saya ini adalah salah satu laptop yang menarik banget untuk dipertimbangkan, karena ya memang banyak sekali hal yang bisa membuat orang jadi senang selama memakai ini dan pastinya nyaman. Salah satu yang paling saya suka jelas adalah kehadiran port Thunderbolt-nya, karena selain bisa dipakai kayak laptop konvensional seperti ini, ketika saya di rumah dan pengen kayak desktop experience gitu ya, saya tinggal colok aja pakai satu kabel, beres, muncul di layar, sekalian ngecas. Itu adalah satu poin yang saya suka banget dari laptop ini. Jadi kalau kamu tertarik untuk mencari tahu tentang Lenovo Yoga Slim 7 atau mau langsung beli, cek aja langsung link yang ada pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu review saya yang singkat aja tentang laptop dari Lenovo ini. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.